Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program. Dan masih seperti biasa setiap Kamis malam ini Bayu akan hadir menjadi teman topmannya di radio podcast untuk malam hari ini. Ya, dan masih bersama Universitas Peradaban Bumi Ayu yang menjadi salah satu mitra kami untuk kesempatan malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tema kita adalah berintegrasi dan berdaya bersama program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Peradaban Bumi Ayu. Dan narasumber kita untuk malam hari ini spesial ada Mbak Devi Ardianti SPD. Ya, beliau adalah salah satu alumni Universitas Peradaban Bumi Ayu yang saat ini sudah menjadi orang yang sukses salah satunya. Amin. Ya, karena beliau sekarang ya nanti kita ulik Mbak Devi. Beliau adalah alumni tahun 2019. Ya, kita sapa langsung. Assalamualaikum Mbak Devi Ardianti SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik, sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya, Mbak, ngomong-ngomong Mbak Devi, ini alumni Universitas Peradaban tahun berapa? Saya alumni tahun 2019. 2019. Iya. Kemarin? Iya, kemarin banget. Luar biasa. Wah, prodinya? Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan malam hari ini menjadi salah satu delegasi khusus Universitas Peradaban Bumi Ayu. Wah, kesempatan yang luar biasa tentunya bisa berada di Top FM ini. Oh. Ya, asli mana Mbak? Saya aslinya dari Taraban, Pakuyangan. Pakuyangan. Wah, Ya. masih satu kecamatan ya? Masih satu kecamatan dan nggak jauh kok dari Nggak jauh. sini. Nggak pernah ketemu ya tapi ya? Tapi ini baru pertama kali Betul. ketemu. Sering dengerin Top FM Mbak? Alhamdulillah sering sih enggak sih ya. Tapi pernah. Oke Mbak Devi, ini ngomong-ngomong menjadi salah satu bagian dari Universitas Peradaban ini dan sekarang menjadi alumni. Dan apa yang dirasakan Mbak Devi menjadi salah satu bagian dari Universitas Peradaban Bumi Ayu? Alhamdulillah perasaannya sangat senang sekali ya. Saya merasa bahagia dan bersyukur banget bisa berada di Universitas Peradaban, bertemu dengan orang-orang yang hebat juga begitu. Jadi perasaannya nggak bisa terlukiskan, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata begitu. Karena saking banyaknya haru biru, bahagia, pokoknya nano-nano lah. Nano ya, semanis kecut gitu. Iya, semanis saya. Enggak ya. Oke. Ya Mbak, mentang-mentang dari jurnalistik gitu ya, jadi memang bisa mengolah kata ini Mbak Devi. Wah, ya takutnya nanti pada meleleh hatinya ya. Ya Mbak Devi, ini Mbak Devi, apa sih Mbak yang pertama mendasari Mbak Devi kuliah di Universitas Peradaban Bumi Ayu? Yang pastinya karena saya suka dulu ya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dulu sewaktu SMP, sewaktu SMK juga saya suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia karena bagi saya ini mata pelajaran bahasa Indonesia itu paling mudah gitu ya. Paling mudah, kemudian kalau dilihat dari guru-guru saya dulu SMP SMK kok orangnya itu masih awet muda terus sampai sekarang gitu. Apa kan. ya Mbak? Iya, sama. Yang guru bahasa Indonesia itu? Iya, yang guru bahasa Indonesia ya. Mungkin guru-guru lain juga iya, tapi saya lebih suka ke guru bahasa Indonesia. Oh. Ya, dulu waktu SMP saya juga suka banget gitu kan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di SMK juga saya suka pelajaran bahasa Indonesia dan salah satunya juga saya karena bagi teman-teman gitu ya, dilihat sama teman-teman itu saya orangnya cerewet gitu kan katanya sih. Jadi yang mendasari saya minat di pendidikan bahasa Indonesia itu karena saya punya basicnya gitu. Yang salah satunya adalah saya suka di sana, suka pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya juga suka ngomong gitu kan, karena di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu ada yang namanya public speaking. Terus di sisi lain juga saya suka menulis gitu. Jadi
waktu Oh, masih. puitis dong orangnya. Wah, nanti kita bacakan puisi apa gimana? Boleh. Jadi saya itu suka menulis juga, tapi kalau dulu itu sukanya menulis di buku diari gitu kan. Dan belum tahu ini mau dibuang kemana gitu kan, masih untuk nikmati diri sendiri aja gitu. Apa nih Mbak Devi ini yang salah satu kemarin diceritakan Bu Ririn apa ya yang masuk di Gramedia gitu. Oh iya betul. Itu Mbak Devi. Iya. Oh, luar biasa. Berapa kali dimuat di Gramedia? Alhamdulillah udah beberapa sih ya, udah banyak dan sekarang seperti udah dikontrak gitu dari salah satu penerbit ya. Jadi Serius? Iya serius. Wah, Jadi keren. Jadi udah tinggal nulis-nulis aja, temanya udah ada gitu. Oh, dari media itu penerbit itu sudah ngasih pilar-pilarnya gitu. Iya betul. Jadi nanti saya tinggal eksekusi aja gitu. Asik dong. Ya alhamdulillah ini berkat dosen-dosen pendidikan bahasa Indonesia juga. Jadi tidak lepas dari perjuangan beliau-beliau begitu. Ngomong-ngomong gimana caranya itu ya? Caranya tuh ya cukup panjang banget ya. Jadi karena memang awalnya itu saya nggak tahu bakalan bisa menulis gitu kan. Karena saya hanya suka aja, suka nulis aja gitu kan. Kemudian karena saya nggak pernah bermimpi juga jadi seorang penulis pada mulanya begitu. Hanya pada saat itu saya merasa butuh gitu, merasa wah ini kayaknya kesempatan yang bagus gitu kan. Di sisi lain kan semakin kesini kok saya semakin membutuhkan uang juga ya gitu kan, karena kan kuliah biayanya ya cukup gitu kan, cukup lumayan. Kemudian kalau hanya dari orang tua saja kayaknya wah saya kasihan gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk menulis gitu kan, dan itu pun dulu diberikan kesempatan oleh salah satu dosen saya, mentornya namanya Bunda Mula Sitari. Halo Ibu, I love you. Ya, Jadi, mudah-mudahan lagi dengerin untuk iya, malam mudah-mudahan hari ini. Ibu lagi dengerin saya di sini. Oh ya, untuk malam hari ini kalau Bu Mali dari mana? Dari Pemalang Belik. Pemalang. Dari Mambelik. Ya, mudah-mudahan untuk malam hari ini walaupun mungkin lagi di Belik, di Pemalang, bisa didengerin di video streamingnya. Mungkin nonton juga untuk malam hari ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Di video streaming kita, karena kita siarkan secara video streaming dan juga live streaming. Jadi mudah-mudahan nonton. Ya, oke, terus lanjut. Oke, jadi awal mulanya karena dari beliau itu, dari Ibu Mulasi. Jadi beliau melihat semangat dari saya, padahal pada mulanya saya benar-benar gak bisa menulis yang bagus gitu kan ya, dibilang bagus gitu. Tapi beliau tetap memberikan semangat kepada saya, memberikan arahan gitu kan, sampai pada akhirnya saya juga waktu itu ada seleksinya. Jadi nggak, meskipun beliau dosen saya, mentor saya, tapi saya nggak langsung masuk ke Serta-merta Gramedia. masuk gitu ya? Iya betul, jadi tetap ada seleksinya. Bahkan naskah saya itu dikembalikan gitu. Ini Pernah naskah- dikembalikan? Pernah dikembalikan. Jadi udah nulis panjang-panjang gitu kan, ternyata ini kurang bagus gitu kan, ini masih banyak catatan, akhirnya dikembalikan. Itu udah pernah melalui banyak tahap gitu. Ya, pertama yang ditulis apa, Mbak? Dulu kalau pertama yang ditulis itu sebenarnya nulisnya di buku diari ya, puisi, cerpen seperti itu. Kemudian kalau yang untuk pertama kali masuk ke Gramedia itu buku cerita anak. Buku cerita anak. Iya, buku cerita anak. Jadi untuk masa transisi dari puisi ke dari bahasa puisi ke cerpen dan sampai ke cerita anak itu agak sulit banget menurut saya dulu waktu pertama kali. Dan saya merasa Bu saya kayaknya nggak bisa, tapi banyak dosen yang memberikan semangat gitu. Jadi kamu pasti bisa, kamu mencoba, kamu harus banyak membaca. Jadi beliau itu selalu berpesan ketika kita pengen menjadi seorang penulis itu harus rajin membaca juga begitu. Melankolis orangnya ya berarti. Iya, waduh. Iya Ya, begitulah. ngomong-ngomong sekarang dikontrak siapa ini? Aduh, dikasih tahu nggak ya? Ya, berarti memang ada Mbak Devi ini memang awalnya suka dengan bahasa Indonesia ya. Ya, awalnya saya memang suka dengan bahasa Indonesia. Oke. Ya, dan menurut Mbak Devi sendiri apa sih ciri khas dari program studi pendidikan bahasa Indonesia? Nah, itu ciri khasnya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia adalah di public speaking dan menulisnya. Jadi dulu mata kuliahnya juga ada mata kuliah menulis, kemudian yang nantinya outputnya adalah membuat sebuah buku, entah itu antologi puisi, entah itu antologi cerpen, entah itu novel. Jadi teman-teman semuanya itu diharuskan memiliki sebuah karya. Nah, itulah yang menjadi
sesuatu yang berbeda dari jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi ketika nanti kita lulus pun kita punya karya yang bisa dipamerkan gitu lah ya bahasanya. Ya entah itu pamernya sama orang tua, ini Bu saya udah punya buku gitu kan. Intinya ada sesuatu yang berbeda dari program studi yang lainnya begitu. Jadi ya lebih seneng nulis cerpen, puisi atau cerita kisah-kisah buku anak gitu. Kalau saya dibilang lebih suka yang mana itu fleksibel ya. Jadi ketika memang lagi agak drop gitu, saya suka nulis apa aja deh gitu kan. Kadang menulis surat untuk diri sendiri gitu kan. Karena perlu buat juga. pacar? Oh, belum punya. Belum punya pacar ya saya. Serius? Iya serius, masih single, single lila. Oke, nanti kita promosikan deh. Waduh. Ini mudah-mudahan nanti habis siaran di radio ini nanti banyak yang masuk nih kayaknya. Masuk nominasi ya. Ya ini Mbak Devi ini masih single yo. Ini nanti yang ini bisa minta nomor WA-nya ke Mbak Devi ini nanti tak kasih ya untuk malam hari ini. Ya Mbak Devi lanjut mungkin sekarang aktivitas. Saya aktivitasnya alhamdulillah masih jadi anak rumah tangga ya. Anak rumah ya tangga. Bukan ibu rumah tangga. Anak rumah tangga. Ya anak rumah tangga atau sehari-harinya menulis juga masih. Kemudian saya juga menjadi guru ekstra jurnalistik di SMA Islam Ta'alumul Huda Bumian. Alhamdulillah banget baru kemarin ya saya diterima di Asari Learning Center. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti hari Senin saya udah mulai bekerja di sana. Wes keren. Ini di Asari Center ini sebagai apa nanti? Nanti di Asari Learning Center itu sebagai pengelola komunitas. Jadi di sana juga alhamdulillah sesuai dengan passion saya ya. Jadi nanti saya juga di sana mengelola komunitas, kemudian menjadi moderator dari pematerinya gitu. Jadi kan pas banget dengan jurusan pendidikan bahasa Indonesia bahwa mata kuliah public speaking itu nggak sia-sia gitu loh. Saya terapkan lagi di dunia pekerjaan gitu, dan bahwa pendidikan bahasa Indonesia ini nggak selalunya kita harus menjadi seorang guru gitu kan. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita raih gitu. Selagi ada peluang kenapa enggak gitu. Nanti nggak menghalangi bakat nulisnya Mbak? Alhamdulillah enggak sih. Saya orangnya biasanya fleksibel kalau buat nulis gitu kan. Kadang kalau nulis habis subuh ataupun malam sebelum tidur gitu kan. Jadi di waktu-waktu yang memang sudah mimpi langsung tulis gitu. Ya biasanya ini ada cerita uniknya. Biasanya kalau saya mau tidur tiba-tiba itu ada ide muncul, itu langsung nggak tidur, nggak jadi tidur gitu loh. Saya tulis dulu di gadget gitu kan, di gadget, terus nanti takutnya kalau besok lagi itu lupa idenya gitu kan. Berarti memang inspirasi itu muncul seketika itu? Iya, inspirasi itu muncul seketika dari mana aja, dari perasaan bisa, dari penglihatan kita bisa, dari pendengaran kita bisa, dari mana aja. Jadi bakat dong jadi penyiar. Belum pernah mencoba. Ya. Iya. Iya, tapi biasanya kalau memang kalau di jurnalistik sendiri seperti apa sih? Kalau di jurnalistik itu kita masih fokusnya di menulis ya. Tapi alhamdulillah tahun ini itu udah ada tentang public speakingnya juga sebetulnya. Jadi kan karena pandemi ini kami libur ya sekolahannya gitu kan. Karena ekstrakurikuler juga kan cuma 1 minggu itu sekali kan. Jadi agak kesulitan juga kalau kita mau belajar tentang public speaking. Paling saya memberikan materinya itu hanya lewat WhatsApp grup aja begitu. Jadi selain menulis juga sebetulnya kami sudah latihan drama begitu. Jadi untuk pentas-pentas anak-anak. Oh, bikin skenario bisa nggak? Alhamdulillah pernah juga bikin. Dulu waktu kuliah juga saya pernah bikin skenario. Iya. Oh, penulis ini ceritanya apa? Ceritanya itu dulu tentang kebudayaan Jawa Sunda. Iya. Jadi ya lumayan panjang sih sebetulnya. Iya, tentang Jawa dan Sunda. Jadi pernikahan Jawa dan Sunda, karena kan banyak mitosnya katanya kalau orang Jawa dan Sunda menikah itu seperti ini gitu. Ya hanya sebatas itu sih, belum terlalu panjang. Tapi gitu. belum melalui penelitian gitu ya? Iya, paling baru baca-baca aja gitu. Dari Karena dari hasil buku gitu. Iya, karena dulu juga masih belajar gitu kan. Terus masih terbatas begitu. Oke, nanti saya minta dibikinin skenario deh, cerita apa gitu buat konten YouTube gitu. Waduh, boleh deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya Mbak Devi, kemudian ngomong-ngomong katanya sebelum lulus pun sudah ditarik di SMA Ta'alumul Huda, bener nggak? Iya, alhamdulillah dulu sewaktu saya PPL ya,
Itu Masih jadi mahasiswa berarti iya, kan? masih jadi mahasiswa, berarti mahasiswa semester 7 ya kalau Semester nggak 7 di salah. Universitas Peradaban? Iya, berarti semester 6 naik ke semester 7 itu kan udah mulai PPL gitu kan, dan PPL juga kan dibagi-bagi sama dosennya gitu. Dan alhamdulillah kebagian di SMA Islam Ta'alumul Huda, dan saya selalu memegang prinsip bahwa saya harus menjadi seseorang yang berbeda di sana gitu. Saya harus membuat apa di sana gitu kan. Jadi dari dosen pembimbing pun selalu memberikan arahan. Makanya ide-ide itu muncul secara tiba-tiba gitu. Nah, pada saat itu kami disuruh untuk membuat sebuah workshop gitu kan, workshop kepenulisan. Pada saat itu saya mulai ngajar gitu kan, ngajar di kelas. Itu kan belajar ngajar gitu lah ya bahasanya. Belajar ngajar di kelas, kemudian saya memperkenalkan diri. Terus di dalam kelas itu ada guru yang melihat gitu kan. Nah, setelah melihat itu kan saya menayangkan profil gitu kan. Dosen saya pernah bilang, ketika kamu profilnya bagus, orang itu akan melihat suka gitu kan. Makanya kamu membuat PowerPoint itu harus bagus gitu kan. Kamu udah punya karya, berarti kamu harus bisa gitu kan. Akhirnya setelah itu bu gurunya bilang, Mbak, nanti kalau mengadakan workshop aja gimana gitu kan. Workshop apa Bu? Workshop menulis puisi atau apa gitu kan. Akhirnya ACC itu. Padahal PPL hanya 40 hari, tapi dari 40 hari itu banyak banget kisahnya. Kami teman-teman PPL sudah membuat workshop menulis puisi, kemudian alhamdulillah ada buku yang terbit juga. Jadi antologi puisi anak-anak SMA. Yang dari situlah ditarik di Iya, betul. Sampai sekarang? Sampai sekarang. wah. Tapi untuk mata pelajarannya belum ya, Mas? Belum. Mata pelajaran nggak ditarik. Jadi hanya untuk ekstranya. Ekstrakurikulernya. Oke, tapi karena ada kendala di pandemi ini jadi memang agak-agak terganggu ya. Iya, agak terganggu. Ya, baik Mbak Devi, masih di 95.1 dan juga masih bersama Bayu di podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini. Ya, tentunya masih bersama Mbak Devi Ardianti SPD. Beliau adalah salah satu alumni Universitas Peradaban Bumiayu angkatan 2019 yang saat ini UAS. Dan beliau ini adalah salah satu yang diceritakan oleh Ibu dosen Mbak Bu Ririn kemarin, Bu Ririn kemarin bahwa Bu Ririn, menurut Bu Ririn ini ada salah satu mahasiswanya yang sekarang jadi salah satu penulis di Gramedia gitu, dan ternyata orangnya saya beruntung ini malam hari ini ketemu dengan Mbak Devinya. Ya baik Mbak Devi, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini, kita break sejenak untuk mengikuti beberapa pariwara terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. This is the